Shalom, selamat pagi kepada keluarga besar Happy Soul Family. Pagi ini sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat semua yang baik yang Tuhan kasih atas hidup kami. Sebentar kami mau dengar renungan, biar ini menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Pagi ini saya beli judul renungan saya adalah jangan membanding-bandingkan. Kalau kita bicara tentang yang namanya membanding-bandingkan, biasanya kita sering dengar adalah apple to apple. Maksudnya adalah setara, jangan apple to banana gitu kan. Nah, jadi zaman yang sekarang yang semakin lama semakin tua, dunia ini makin lama makin tua gitu loh. Jadi semakin tuanya dunia ini, saya melihat bahwa semakin banyak orang, baik itu hamba-hamba Tuhan atau mungkin pelayan Tuhan atau anak Tuhan yang katanya sering banget tuh membanding-bandingkan gitu. Ini saya ambil berdasarkan pengalaman saya gitu. Jadi banyak kali sekarang ini saya sering melihat orang itu atau manusia itu membanding-bandingkan. Contoh, membanding-bandingkan di dalam keluarga. Kenapa sih lo tuh gak lebih baik dari adik lo? Kenapa sih lo gak lebih sukses dari kakak lo? Gitu kan. Kalau antara keluarga, kenapa ya keluarga dia enak banget hidupnya? Kenapa ya istri dia tuh cantik ya? Kenapa ya segala sesuatu dia mau apa gampang tinggal minta? Kok saya? Nah, kalau misalnya antar orang gereja, kok hidup dia lebih diberkatin ya? Padahal melayani kagak. Ke gereja biasa aja. Kalau antar sesama pelayan, kok bisa ya hidupnya diberkati ya, padahal pelayanan lebih banyak gue daripada dia. Kok bisa ya? Seringkali itu yang sering atau mungkin pernah saya jumpai gitu. Jadi ketika yang namanya membanding-bandingkan ini mulai ada di dalam hidup kita, harusnya saya rasa kita harus lebih waspada, saudara-saudara, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan itu gak pernah kasih kita itu rasa untuk membanding-bandingkan. Contoh, maksudnya membanding-bandingkan, kalau membandingkan, kalau perbandingan, bedanya kalau perbandingan itu adalah sesuatu hal yang dibandingkan untuk menuju lebih baik. Tapi kalau membanding-bandingkan, konotasinya biasanya negatif. Kok dia begini ya, sedangkan saya tuh kayaknya kok begini-begini aja gitu. Nah, biarlah kiranya pagi hari ini kita harus belajar gitu. Kalau kita tuh saya berharap Bapak Ibu tuh nggak suka membanding-bandingkan. Jangan pernah membandingkan diri Bapak Ibu dengan orang lain, karena Tuhan menciptakan kita itu masing-masing unik ya. Kalau kita suka membanding-bandingkan, pertama, karena ketika kita mulai membanding-bandingkan, artinya pertama itu akan membuat kita sulit untuk bersyukur, Bapak Ibu. Kayak contoh lah ya, saya sendiri kadang-kadang, kenapa saya mau bawakan ini tentang jangan membanding-bandingkan? Karena saya sedang mengalami, diri saya sedang mengalami, Tuhan kok seperti ini ya? Dia, tapi kenapa saya? Ya gitu loh. Nah, pertama ketika kita mulai membanding-bandingkan, satu, itu akan membuat kita jauh lebih sulit untuk bersyukur untuk apa yang Tuhan udah kasih sama kita. Yang kedua, kita akan mudah membuka celah untuk yang namanya roh iri itu masuk ke dalam diri kita. Karena kita berasa, ya itu, kok dia begini, gua begitu gitu kan. Yang ketiga, akan membuat kita jatuh dari Tuhan, akan membuat kita jauh dari Tuhan, karena kita akan mengejar yang namanya hal-hal yang fana gitu loh. Jadi ketika kita mulai membanding-bandingkan, otomatis pikiran kita cuma satu, gua mesti lebih kerja, lebih keras lagi. Otomatis ketika kita pikirnya kerja lebih keras, lebih makan waktu, mungkin
bukan mungkin, itu pasti membuat kita jauh dari Tuhan. Pertama, kita akan mengabaikan namanya jam-jam ibadah, ya kan? Yang udah sering nih, yang udah sering banget nih, bahkan hari Minggu pun bisa dibuat kerja gitu loh. Nah, ini yang buat saya mungkin ya ini pemikiran saya. Ya kerja ya kita menguduskan hari Sabat ya udah pasti kita tuh ya cari Tuhan dulu lah ya gitu kan. Setelah itu mau ngapa-ngapain terserah gitu loh. Itu aja yang pertama. Ada 3 hal. Pertama, itu akan membuat kita sulit untuk bersyukur. Yang kedua, kita akan mudah membuka celah roh iri itu masuk dalam diri kita tanpa kita sadari, seperti ban bocor ya. Yang ketiga, itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan karena kita akan mengejar yang namanya hal-hal yang duniawi atau fana. Salah nggak sih kerja? Enggak, cuma ya itu. Jangan sampai waktunya Tuhan diambil juga gitu. Oke? Firman Tuhan terambil di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan ada lagi di dalam Keluaran 20 ayat 7 bahwa jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Maksudnya gini, kalau ngomong jangan mengini boleh lo mengini, tapi lo beli, jangan lo ambil dari dia gitu kan. Itu aja. Saya berharap jangan membanding-bandingkan ini menjadi rema di dalam hidup kita bahwa segala sesuatunya itu hanya karena Tuhan kita ada. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, biarlah ini menjadi pegangan kami bahwa kami gak mau membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain karena kami percaya kami unik di mata Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.